Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali lagi dengan pelajaran kita mengenai dasar iman. Ya. Dasar iman, kita kembali membuka dalam surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Yudas pasal 1 ayat 20. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Kita sudah mempelajari firman Tuhan ini yang berangkat daripada Mazmur pasal 11 ayat 3, yaitu bahwa apabila dasar-dasar orang benar itu dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, apakah dasar-dasar itu? Kita sudah pelajari dasar kasih, dasar pengajaran, dan dasar iman. Nah, kita sudah melihat beberapa contoh firman Allah yang sangat penting bagi kita untuk menjadi pelajaran, contoh dan teladan bagi kita bagaimana seharusnya kita berdiri atas dasar iman yang kuat, iman yang murni, iman yang paling suci. Ya. Sebab ada iman yang tidak murni. Iman yang tidak murni, yang tidak suci itu adalah iman yang hanya bertumpu kepada kepentingan jasmania. Sementara iman yang murni, iman yang paling suci itu tujuannya sesuai dengan surat Petrus katakan, tujuan imanmu adalah keselamatan jiwamu. Nah, di dalam mempertahankan keselamatan kita selama kita ada di dunia ini, kita membutuhkan dasar iman yang murni, iman yang paling suci. Dan itu harus dibuktikan dalam setiap kehidupan kita, dalam perilaku hidup kita, dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, kita sudah melihat beberapa contoh sebelumnya. Pagi hari ini kita akan melihat satu contoh dalam firman Tuhan tentang pribadi daripada seorang yang bernama Obadya. Ya, bernama Obadya. Saudara, dalam Alkitab ada 11 nama Obadya yang orangnya berlain-lainan. Ya. Nah, yang akan kita pelajari pagi ini, bagaimana seorang Obadya membuktikan bahwa dia punya dasar iman yang paling suci, iman yang murni adanya. Ya, mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari pribadi seorang Obadya yang memiliki dasar iman yang paling suci. Dalam 1 Raja-Raja 18 kita baca mulai ayat 2. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya. Saudara, pertama kita lihat pribadi daripada seorang Obadya. Obadya dalam bahasa Ibrani artinya adalah hamba pemuja Yahweh, Yehova. Ya. Hamba pemuja Tuhan. Itu arti dari Obadya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat tadi bahwa Obadya dikatakan adalah seorang yang takut akan Tuhan.
Namun sebelumnya, mari kita melihat bahwa Obadya memiliki dasar iman yang paling suci dan dibuktikan. Ya. Pembuktian itu oleh Obadya ini, saudara, bukan dalam keadaan yang aman-aman saja. Dalam keadaan bangsa Israel makmur dan sebagainya, tidak. Justru dalam keadaan yang sangat sulit. Ya. Karena kalau kita baca mulai pasal 17, Elia tampil dan berkata, tidak akan turun hujan sampai aku katakan. Hari itu juga terjadi. Maka bangsa Israel mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Ya. Kesulitan yang besar. Saudara-saudara, dalam keadaan sulit itulah kita melihat pribadi dari seorang Obadya yang punya dasar iman yang paling murni, paling suci. Ya. Kita lihat yang pertama tentang Obadya yang memiliki dasar iman yang paling suci yang dibuktikan. Yang pertama, saudara, kita tadi sudah membaca dalam ayat 3 dikatakan, Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya. Saudara, takut akan Tuhan ini harus dibangun. Ya. Bukan sekejap, bukan sebentar, bukan tiba-tiba takut akan Tuhan karena situasi dan kondisi. Bukan seperti itu. Obadya telah membangun kehidupan hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca dalam pasal 18 ayat 12, kalimat yang terakhir, 1 Raja-Raja 18 ayat 12, kalimat terakhir, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Allah. Katakan amin. Hambamu ini sejak dari kecil takut akan Allah. Tentu di sana ada peranan orang tua. Ya. Kalau berbicara sejak dari kecil, itu ada peranan orang tua di sana. Berarti orang tua dari Obadya adalah orang tua yang juga takut akan Tuhan. Sehingga dapat menurunkan, bukan hanya mengajarkan, tapi memberi teladan kepada seorang Obadya yang kecil ini untuk hidup takut akan Tuhan. Dan dia bertumbuh dalam kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Saudara-saudara, justru karena dia hidup takut akan Tuhan, ya, maka dia dipercayakan menjadi kepala istana dari Raja Ahab. Itu bukan jabatan yang rendah, saudara. Itu jabatan tinggi. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi Obadya adalah seorang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan itu dibangun sejak kecilnya. Sejak masa mudanya. Banyak orang berkata, saya mengasihi Tuhan. Benar. Tapi tidak banyak orang yang takut akan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen hidup dalam dosa. Ketika ditanya, apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Oh, saya mengasihi Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Itu persoalannya. Sehingga mudah sekali terseret dengan berbagai penyimpangan, saudara. Sangat mudah terseret. Karena apa? Tidak takut Tuhan. Mengasihi Tuhan ya mudah saja. Tapi hidup takut akan Tuhan, saudara, tidak mudah. Seperti saya katakan di awal, itu harus dibangun terus menerus. Dan hidup takut akan Tuhan akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Banyak suami cuma takut istri. Dan sebaliknya. Tapi tidak takut Tuhan.
Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Semua suami jemaat Kalvari takut akan Tuhan. Ibu-ibu jangan bilang amin. Suami-suami harus bilang amin. Ya, takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Menghormati Tuhan dalam segala kekudusannya. Menghormati Tuhan dalam segala pengetahuannya. Tuhan melihat kita, mengawasi kita 24 jam setiap hari, saudara. Haleluya. Takut akan Tuhan merespon secara positif kebenaran-kebenaran firman Allah. Itu takut akan Tuhan. Dan itu ada pada pribadi dari seorang Obadya. Saya percaya kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11, semua tokoh-tokoh iman yang disebut di sana adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu mereka menjadi tokoh iman. Orang-orang yang punya dasar iman yang sangat murni dan suci adanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita lanjut kepada hal yang kedua tentang Obadya. Ya, dia membuktikan bahwa dia punya dasar iman yang paling suci dan murni. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Kita lihat bagian A daripada ayat ini. Karena pada waktu itu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Kenapa datang kelaparan yang hebat di negeri orang Israel di kota Samaria itu? Kenapa Tuhan izinkan apa yang diminta oleh Elia tidak akan turun hujan sampai aku katakan? Tuhan mendengar dan itu terjadi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin membalikan hati bangsa Israel kepada Tuhan yang sudah terlalu jauh menyimpang dan menuruti pengaruh dari seorang Izebel, istri dari Raja Ahab, yang keturunan orang kafir itu, anak dari Raja Sidon. Diambil oleh Ahab menjadi istrinya. Maka Izebel bawa semua bentuk berhalanya ke Samaria. Dan mulai mengajarkan praktek-praktek penyembahan berhala. Saudara-saudara, dibaringi dengan memberi jaminan kepada nabi-nabi untuk mempengaruhi umat Tuhan supaya menyembah berhala. Nabi-nabi pun terpengaruh dengan itu, saudara. Karena apa? Ada jaminan finansial daripada Izebel. Itu keadaan yang sulit yang dihadapi oleh seorang Obadya. Itu sulit, saudara. Tetapi dia mampu mempertahankan diri untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Untuk tetap berdiri atas dasar iman yang paling suci. Dia tidak terpengaruh. Padahal dia ada dalam lingkungan istana yang semua tunduk kepada Izebel. Obadya tidak. Obadya tidak. Dia tidak takut kehilangan jabatan sebagai kepala istana. Tidak. Dia tetap mempertahankan iman yang paling suci itu. Saudara, dasar iman yang paling suci akan diuji. Akan diuji. Untuk mempertahankannya menghadapi situasi yang sulit. Seperti yang dihadapi oleh Obadya. Masa itu sulit adanya, saudara. Tetapi Obadya tidak terpengaruh. Dunia akan masuk dalam kesulitan ekonomi sesuai dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 6.
Ketika meterai kedua dibuka, apa yang terjadi? Meterai yang ketiga, yaitu kelaparan, bencana. Sehingga dikatakan secupak gandum sedinar harganya. 3 cupak jelai makanan yang sangat rendah, 1 dinar harganya. Ya. Upah 1 hari kerja cuma bisa beli 1 liter gandum. Dan itu suatu nubuatan yang akan terjadi dan pasti terjadi di dunia akhir zaman ini. Kita semua akan mengalami itu. Kita semua akan mengalami. Sebab pada waktu itu belum masa antikris, belum. Itu baru awal. Tetapi dalam ayat yang sama dalam Wahyu 6 ayat 6. Tetapi minyak dan air anggur tidak akan dirusakkan. Sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Yesus katakan kepada jemaat Philadelphia, karena engkau sudah menuruti firman-Ku, aku pun akan melindungi engkau atas pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Termasuk apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 6, yaitu kesulitan ekonomi. Saudara-saudara, di sanalah iman kita akan diuji. Dasar iman kita akan diuji. Seperti Obadya. Tetapi orang yang punya dasar iman yang paling suci, saudara, dia bisa membuktikan bahwa sesungguhnya dia bisa menang atas keadaan yang sulit itu. Dia tidak terpengaruh. Banyak nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan terpengaruh. Pengaruh dari Isabel begitu kuat adanya, saudara. Tapi Obadya tidak. Sementara dia ada dalam lingkungan itu, dia tidak terpengaruh. Haleluya. Itu hal yang kedua tentang iman yang murni dari seorang Obadya. Ya. Yang ketiga, saudara, 1 Raja-Raja pasal 18, kita lihat ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam 2 gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Kita lanjut kepada ayat 13. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Puji Tuhan. Obadya dengan dasar iman yang paling murni adalah orang yang mau dan rela berkorban dalam situasi yang sulit. Dia mau berkorban. Nabi-nabi Tuhan dibunuh. Separuh terpengaruh. Tetapi yang lain dibunuh oleh Isabel. Dilenyapkan oleh Isabel. Dan ini sangat menekan pribadi dari seorang Obadya, saudara. Dia bisa stres dengan keadaan itu. Tetapi dalam situasi yang sulit itu, saudara, dia masih bisa sembunyikan 100 orang nabi dalam goa-goa yang tidak ada yang tahu, masing-masing 50 orang. Bukan hanya disembunyikan, mengurus makan minum mereka 1 hari 3 kali selama 3 tahun. Masa kelaparan itu. Haleluya. Itulah orang dengan dasar iman yang paling murni. Yang suci, saudara. Bukti daripada iman yang murni.
Mau dan rela berkorban dalam keadaan situasi yang sulit sekalipun. Dan ini suatu pengorbanan yang luar biasa. Suatu pengorbanan yang luar biasa. Sementara semua mengalami kelaparan, di istana juga ada kesulitan. Tetapi Obadya masih bisa berkorban. Mengurus makan mereka, nabi-nabi ini, selama 3 tahun. Itu bukan pekerjaan mudah. Ya. Puji Tuhan. Jemaat Kalvari sudah mengurus makan minum sekolah Alkitab 22 angkatan. Loh, kok saudara diam? Itu bukan perkara mudah. Kalau bukan datang dari kerelaan, kesungguhan untuk melayani Tuhan, untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Obadya 100 orang dia harus kasih makan tiap hari. Itu orang dengan dasar iman yang murni, saudara. Tidak memperhitungkan untung ruginya. Tidak. Dia telah memanfaatkan jabatannya sebagai kepala istana. Tentu dia punya gaji besar, bukan? Saya yakin dia tidak korupsi. Orang dengan dasar iman yang paling suci tidak korupsi. Katakan amin. Tidak menyimpang. Dari apa yang dia punya, dia telah manfaatkan untuk menjamin, melayani hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan memperhitungkan. Caranya bagaimana? Semua nabi-nabi Tuhan dibinasakan. Saudara, mereka sebagian terpengaruh menjadi penyembah berhala. Tapi Obadya yang ada dalam lingkungan istana tidak dipecat dari kepala istana. Karena apa? Tuhan melindunginya. Haleluya. Saya waktu pelajari saya pikir, waduh, yang lain saja dibunuh oleh Isabel. Ini satu tenang-tenang sebagai kepala istana tidak dipecat juga. Tidak dipecat. Walaupun dia menentang Isabel, tidak mau menyembah berhala. Tidak mau. Tapi dia tidak dipecat. Banyak orang Kristen demi jabatan, saudara, terpaksa harus menyimpang dari iman yang suci. Demi jabatan. Demi jabatan. Begitu gampang menyimpang dari iman yang suci. Jangan. Justru apa yang engkau jaga begitu rupa, engkau akan kehilangan segalanya. Engkau akan kehilangan segalanya. Jangan mau dipaksa sekalipun, diancam sekalipun. Saudara-saudara, jangan mau kompromi dengan segala bentuk penyimpangan. Katakan amin. Tuhan berkuasa melindungi engkau. Ini bukti. Dia tetap sebagai kepala istana. Yang mengatur segalanya. Tapi dalam kesibukan sebagai kepala istana, tiap hari dia masih beri kesempatan untuk kasih makan itu nabi-nabi Tuhan. Dia masih punya kesempatan. Haleluya. Semua tergantung kita mau atau tidak. Itu saja. Dan ketika dia melayani nabi-nabi Tuhan yang terancam untuk dibunuh ini dan memberi mereka makan, saudara-saudara, dia tetap dipertahankan oleh Tuhan. Saya juga pikir-pikir, kok Isabel tidak berani pecat dia ya? Kok Isabel tidak berani singkirkan dia? Karena sedangkan ada begitu banyak orang yang tentu mampu. Tapi Tuhan bilang, lu berani pecat dia, lu habis. Ya. Itu.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Berikut. Yang terakhir. Hal yang keempat. Bukti iman yang paling suci daripada Obadya. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 7 dan ayat 8. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenal dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada." Saudara, hal yang keempat dari seorang Obadya yang punya dasar iman yang murni, yang paling suci. Dia punya kerendahan hati. Dia punya kerendahan sikap. Loh, ini kepala istana loh. Begitu dia ketemu dengan Elia, Nabi Elia hamba Tuhan ini. Apa yang dia buat? Dia sujud di hadapan Elia. Kalau mau pikir, loh saya ini kepala istana. Ya, mestinya Elia yang kasih hormat dia. Elia juga tahu dia kepala istana. Tapi jabatan itu tidak membatasi seorang Obadya untuk menghormati seorang hamba Tuhan. Dan itu bukti kerendahan hati dari seorang Obadya. Orang yang takut akan Tuhan punya kerendahan hati. Orang yang punya dasar iman yang paling murni punya kerendahan hati, saudara. Dia sujud di hadapan Elia. Dia bilang apa? "Engkaukah itu tuanku Elia?" Dia bukan fi nama. Ya. Tuan. Dia punya kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi kepada Nabi Tuhan. Bagi Obadya jabatannya tidak ada apa-apanya. Tapi seorang hamba Tuhan adalah wakil dari Allah yang punya otoritas. Haleluya. Itu sikap hati dari seorang Obadya yang punya dasar iman yang paling suci. Hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan itulah rahasianya kenapa Obadya tetap dipertahankan sebagai kepala istana. Yang sesungguhnya yang ada di istana itu orang-orang penyembah berhala. Orang-orang jahat yang melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Tapi di sana ada seorang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Dia dilindungi Tuhan, dia dijamin Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana dengan iman kita? Masihkah kita punya dasar iman yang paling suci? Yang harus dibuktikan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Obadya. Dan saudara akan lihat perlindungan Tuhan. Jaminan dari Tuhan itu ya dan amin adanya. Itu pasti adanya. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Under your wing, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and turn this road, I will soar with you above the
No